Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya saudara, tema besar dari gereja ini adalah iman yang bertumbuh. Ini kayaknya tema yang kedengarannya simple ya, simple sih, iman yang bertumbuh. Tapi ya ini banyak sekali tidak dialami oleh jemaat Tuhan loh, bahwa iman kita itu harus bertumbuh. Karena banyak yang hanya ya sudahlah saya Kristen, saya ke gereja, tapi kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan iman kita. Nah hari ini tema kecil yang saya berikan adalah ya ujian iman. Bagaimana iman itu bisa dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian? Berapa banyak yang sudah melewati ujian iman di sini? Ya, angkat tangan yang sudah melewati ujian iman. Yang belum saya doakan supaya melewati ujian iman. Loh kita harus saudara, jangan tertawa, saya serius. Karena kalau saudara tidak melewati ujian iman, saudara nggak akan mungkin bisa sampai kepada tujuan ilahi. Ya, kenapa Tuhan panggil kita? Ya, supaya kita ini beriman percaya, dan iman yang teruji itu adalah iman yang melewati tantangan dan ujian. Nama-nama tercatat di dalam Alkitab, orang-orang hebat, Abraham, Daniel, Yusuf, Daud. Ya, mereka kenapa tercatat namanya di Alkitab? Karena mereka juga mengalami perjuangan iman yang luar biasa. Orang hebat itu dihasilkan dari kesukaran yang besar. Semakin besar kemuliaannya, maka semakin besar pula kesukarannya. Siapa yang mau kemuliaan Tuhan yang besar? Ya, enggak mau saudara. Ya, enggak mau lo, angkat tangan lo Pak. Enggak mau dimuliakan Tuhan mereka ini. Ya, saudara mau dimuliakan Tuhan? Ya. Mau kesukaran yang besar? Luar biasa, tepuk tangan dong buat jemaat sini. Ya, saya suka memberi sesuatu yang benar supaya saudara itu tidak gagal paham. Karena banyak orang Kristen mau diberkati, tapi tidak dikasih tahu bahwa ketika kau mau diberkati, kau harus siap mengalami ujian. Ya, kenapa Yusuf begitu luar biasa? Karena dia mengalami juga ujian yang luar biasa. Saya sebut tadi pagi Daniel. Kenapa Daniel luar biasa? Ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Daniel di situ mengalami sebuah perjuangan iman. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak boleh menyembah Tuhan. Siapapun yang menyembah kepada Tuhan selain dari kepada Raja Darius, dia akan dihukum mati. Kira-kira kalau saudara mendapatkan sebuah ancaman seperti ini, saudara akan dihukum mati kalau saudara menyembah kepada Tuhanmu. Coba tolong pikir ya. Jadi kita ini kalau baca Alkitab jangan cuma baca. Saya suka merenung, coba kalau saya jadi Daniel. Karena kebetulan suami saya Daniel. Ya, saudara loh, bener gak? Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daniel, sekarang ini kita dilarang beribadah. Kalau beribadah kita akan dihukum mati. Saudara berani gak ke gereja? Jangan bilang berani dulu, renungkan dulu loh. Ya, jangan buru-buru amin. Orang Kristen itu cepat amin, habis itu dia pikir, oh iya ya, suruh angkat tangan lain gak mau dia. Coba saudara renungkan, saudara masih berani ke gereja kalau dapat ancaman begitu? Jangankan diancam hukum mati, baru virus corona saja, ya sudah pada takut keluar, nggak berani, ya kemana-mana bawa semprotan, karena takut mati. Kalau saudara masih takut mati, berarti imanmu belum sempurna. Amin. Siapa yang tidak takut mati? Angkat tangan yang tidak takut mati. Ya, cuma berapa orang yang angkat tangan loh? Itu pun ditanya kenapa Pak? Banyak utang. Ya, saudara. Ya, ini di Belanda ada wanita umur 28 tahun kalau nggak salah, mau disuntik mati awal Mei. Dia minta untuk disuntik mati karena dia bilang dia mengalami satu tekanan mental yang begitu luar biasa. Saudara bayangkan loh, hanya mengalami tekanan mental loh, orang minta disuntik mati. Ya, satu keluarga di Jakarta bunuh diri, lompat, anaknya dulu diikat, sudah remaja, didorong, setelah itu papa mamanya lompat. Ini terjadi di negeri kita loh, di Indonesia, di Jakarta. Kenapa? Gara-gara terjebak utang. Makanya saya selalu bilang saudara, jangan banyak-banyak utang. Kenapa orang bisa banyak utang? Karena banyak gaya. Ya, jangan banyak gaya. Hidupmu banyak masalah. Karena hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya.
biar tidak banyak tekanan. Amin. Itu benar. Lalu nggak kuat imannya ketika dipermalukan. Ya saudara, sekarang hutang online itu, ya saya sering dapat itu, ting, selamat. Nomor Anda sudah lebih dari 25 tahun. Nomor saya itu yang saya pakai nih. Jadi Anda berhak mendapat 2 kali lipat pinjaman 50 juta. Hanya kirim foto pegang KTP, dapat transferan 50 juta. Foto aja pegang KTP, ditransfer 50 juta. Tapi setelah itu saudara, kejebak utangnya itu gila, berlipat-lipat, nggak bayar. Fotomu beredar di sosial media. Banyak nggak kuat, dipermalukan. Akhirnya pengen bunuh diri. Saudara, penderitaan yang seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi itu tadi pagi saya sudah bacakan, bahwa kenapa kita harus menderita mengalami ujian iman saudara, ya, dalam 1 Petrus 4 tadi pagi saya bacakan, terutama ya dikatakan di sana ayat yang ke-12 sampai 19. Dikatakan di ayat yang ke-19 tadi pagi, karena sekarang telah tiba saatnya, ayat yang ke-17, penghakiman itu dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya? Kenapa kita mengalami ujian iman hari-hari ini? Karena sekarang penghakiman sudah dimulai. Siapa yang harus pertama dihakimi? Anak-anak Tuhan. Kita dulu yang harus dihakimi saudara. Tapi Alkitab bilang, makanya kau berbahagia kalau kau menderita karena kebenaran. Jangan ada di antaramu yang menderita karena pencuri, pembunuh, pengacau, ya. Jangan ada yang menderita sebagai pembunuh. Tapi kalau engkau menderita karena kebenaran, maka engkau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, dan engkau akan menerima kemuliaan kalau Kristus datang kembali. Makanya hari-hari ini kurang-kurangi dosa. Ya, kurang-kurangi dosa saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir sekarang. Jangan terlena loh. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, ya perang dunia itu lagi benar-benar ya memanas ini. Saya baru pulang dari Israel. Saya sampai di Indonesia kemarin hari Jumat malam. Pak Yusuf udah takut ya, ibu ada pelayanan loh di GMS. Mungkin Pak Yusuf pikir saya sudah tidak balik karena lagi perang saudara. Saya ini terjebak dalam satu situasi yang mengharuskan saya harus tetap berangkat, karena saya bawa grup 70 orang. Grup ini adalah grup reschedule dari tahun lalu. Nah 2 tahun yang lalu kita bawa grup itu naik pesawat Oman. Waktu udah mau berangkat pesawatnya rusak. Tidak jadi berangkat semalaman, tunggu pesawat diperbaiki. Waktu sudah diperbaiki, pada ndak berani orang mau naik pesawat itu lagi. Mereka bilang, kita berangkat pakai pesawat itu lagi? Iya. Waduh, kalau dia rusak di udara. Karena dia rusaknya bukan hanya ganti busi atau ganti apa, ini sistem error. Jadi semua takut. 6 orang mundur, tidak jadi berangkat. Yang lain ya sudahlah berangkat. Pokoknya kalau Pak Daniel berangkat kita berangkat. Jadi kalau tidak mungkin, mereka tuh bilang tidak mungkin lah Pak Daniel mati. Ya, ini keluarganya Bu Debi masih dipakai Tuhan nih. Jadi kita ikut aja. Jadi yang lain imannya titipan. Jadi ketika saya memilih bikin tour ini, saya bilang sama travelnya, saya enggak mau ya naik Oman. Kita pakai pesawat walaupun mahal, tapi pakai Emirates. Ya mahal sedikit nggak apa-apa, tapi itu pesawat aman, teraman itu. Kita langsung turun Tel Aviv aja, biar nggak ada apa-apa. Ternyata 1 minggu sebelum berangkat, perang di Israel, ya Gaza, masuk menyerang ke sana saudara Hamas. Jadi pesawat kami yang kami untung waktu itu naik Emirates. Jadi dia embargo, dia tidak berangkat, tidak mau masuk Tel Aviv. Orang-orang kemarin sudah pada berangkat, pesawat kami tidak berangkat. Saya bilang gini, kalau tunggu dia masuk Tel Aviv kapan? Lama, rubah aja deh, rubah rute, kita masuk lewat Jordan. Cari yang aman, transitnya Dubai. Banyak mall di Dubai, biarpun transit lama orang seneng karena itu bukit pencobaan. Toh, ya. Di situ tembok ratapan bagi bapak-bapak. Kalau istrinya masuk ke Dior, bapaknya meratap di tembok. Jadi saya bilang nggak apa-apa, masuk lewat yang enak aja, Dubai. Oke Bu, dirubahlah reschedule, bisa reschedule karena dia nggak masuk Tel Aviv. Di reschedule kami ganti rute lewat aman. Emirates oke, diaturlah tanggal. 2 hari sebelum kami berangkat, Iran mengirim 200 rudal ke Israel. Tinggal 2 hari kita mau berangkat. Sekira-kira kalau saudara jadi saya, saudara berangkat enggak? Enggak kedengeran ini ngomongnya berangkat atau tidak, soalnya saya mangkat, enggak. Ya, tidak kan? Saya pun waktu itu begitu, saya bilang sama suami saya, aduh ya kenapa sih Tuhan ya, udah enak-enak, pendeta lain sudah pulang, kita nih loh tinggal 2 hari berangkat, ngapain juga, ini Iran bom-bom begitu ya. Tapi kan ya saya juga tidak
Lalu saya bilang sama suami saya, jadi gimana nih saya, kita berangkat nggak? Kata suami saya, loh ini kita bawa orang dan ini Emirates-nya tidak tutup, dia tetap on schedule. Kalau saya tidak berangkat, bayangkan itu peserta mukanya sama saya seperti apa. Jadi mereka itu begini, kami terserah Ibu Debbie aja. Enak kan? Kalau saya bilang tidak berangkat, mereka bilang saya pendeta tidak beriman. Ya, dasar pendeta tidak beriman, takut mati. Tapi kalau saya juga berangkat, terjadi apa-apa, juga saya yang salah lagi. Memang serba salah jadi hamba Tuhan itu, saudara. Tapi ya saya bilang sama suami gini, saya minta tandanya satu aja deh. Kalau Israel tidak menyerang balik, kita berangkat. Tapi kalau Israel menyerang balik, saya tidak berangkat. Tiba-tiba besoknya udah mau berangkat, dapat berita Dubai dilanda banjir. Saya bilang puji Tuhan, pasti tidak jadi berangkat kita. Saya dikirimin video-videonya, angin puting beliung, hujan begitu hebat di Dubai. Ngeri nggak saudara? Menambah kengerian. Bener, pesawat mau landing tidak bisa karena airnya tinggi, pesawat tergenang. Saudara lihat videonya kan? Saya bilang puji Tuhan, saya telepon travelnya, ini Dubai banjir loh, kita tidak berangkat ini kan? Pasti tidak berangkat. On schedule Abuni. Kamu gila ya? Tidak mungkin lah on schedule. Coba kamu telepon, tetap on schedule. Akhirnya malam itu sudah banyak yang ke bandara. Sorenya dapat kabar penerbangan kita di cancel, besok pagi baru terbang. Saya bilang kenapa nggak cancel aja 1 bulan? Kenapa besok pagi gitu ya? Kan saya sudah seneng nih. Besok pagi, bener besok pagi ke bandara. Saya bilang sama suami, ini pasti tidak berangkat. Doa saya tidak berangkat, karena kita ini suka cari aman toh. Saya bilang nggak berangkat. Sampai di bandara lah kok boarding pass keluar, kok kayak biasa semua ya. Saya bilang lagi sama suami, kalau saya dengar kabar walaupun sudah mau naik pintu pesawat, saya dengar kabar Israel bom Iran, saya putuskan tidak berangkat. Apapun mereka mau bilang terserah, sorry ya. Saya naik ke pesawat, tidak ada berita. Begitu sudah di pesawat, udah terbang, saya buka HP di atas pesawat, pakai wifi. Teman saya kirim, bu, barusan Israel bom Iran. Saudara enak tertawa ya. Saya waktu itu di pesawat, Tuhan kenapa sudah di pesawat Tuhan, saya tidak bisa lompat. Iya toh, saya tuh cuma berdoa, ya ampun kenapa ya, apa maksud Tuhan di balik semua ini. Ya jawaban lagi, jangan mau cari aman, katanya beriman. Akhirnya saya sudah begini, saya bilang sama suami, nih beritanya nih bener toh, Iran akhirnya ngebom Israel. Orang guide-nya yang di Israel bilang, aman Abu nih, ini pemerintah Israel sudah menyatakan tidak akan bom balik Iran. Saya bilang nggak mungkin, pasti ngebom. Nggak bener, bener. Saya baca lagi, teman saya kirim berita, ibu naik pesawat apa? Emirates. Dikirim berita, pesawat Emirates putar balik karena Israel mengebom Iran. Beberapa penerbangan ke Teheran terpaksa putar balik. Dalam hati saya, kalau putar balik motor gampang ya, pesawat putar balik saudara. Lah kita ini, tapi saya lihat tetap terbang aja ya sudah. Disitulah saya begini, ya sudahlah, mau mati mau hidup tuh terserah Tuhan. Kalau saya tugasnya sudah selesai, mati ya sudah. Kalau masih mau dipakai Tuhan, tidak mati. Amin. Sampai di Dubai, saya baru kali itu melihat pemandangan Bandara Dubai. Biasa kalau kita masuk tuh terbaik, terenak, banyak shopping di situ. Saya masuk, tutup semua, penumpang berseliweran tidur semua di lantai-lantai karena 15.000 penumpang stuck di Dubai. Saya bilang sama suami, alamat tidak berangkat kita. Antri ambil boarding pass saudara, hampir di seluruh counter itu antri panjang. Lalu saudara, semua udah marah-marah, ini kita dari jam 3 sore loh, ini sudah jam berapa, 11 malam belum dapat boarding. Tiba-tiba karyawan yang ngurus boarding pingsan, ledak. Nggak jadi, orang protes-protes, diem semua. Kasihan loh, sampai Emirates punya pegawai aja pingsan saudara. Ya sudah, kita akhirnya diem, kita dapat boarding. Keluar nih 70 orang. Grup sebelah yang sama-sama dari Indonesia satu pesawat, mereka berkata, bu dapat boarding? Dapat. Untung kita nggak dapat boarding, disuruh nginep di Dubai 6 hari. Nanti tanggal 26 baru ada pesawat. Mereka mau ke Lourdes. Mereka bilang, Padar kita punya tour itu juga 6 hari. Maka batal lah semua kan. Saya bilang sama peserta saya, bersyukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kita boarding keluar, besok pagi jam 7 pagi kita berangkat ke Jordan. Malam ini nginep di hotel, dapat gratis dari Emiratnya. Kami terbang saudara ke Aman. Walaupun di Aman
belum tentu bisa. Ya, di aman saya tidak aman, saudara. Ya, karena saya baca berita lagi, Jordania sekarang ketakutan karena kemarin dia membantu Israel, beberapa bom itu ditembak. Jadi bisa jadi Iran akan menyerang. Baca lagi berita, ya Rusia sudah mengirim rudalnya, Rusia sudah mengirim jetnya. Aduh, ini berita-berita. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau nonton berita. Saya mau baca firman saja, amin. Kadang kita dengar berita itu bikin iman kita jadi deg-degan, saudara. Ya udah, akhirnya kami masuk. Puji Tuhan, saudara, masuk ke Israel. Memang benar, tidak ada satu orang pun di sana, cuma kita grup. Saya bilang, baru kali ini loh kita ke Israel, tempatnya tutup. Jadi dibuka karena ya guide-nya Israel telepon, kami mau masuk, bisa bukain enggak? Orangnya baru datang, cuk. Garden Tomb dibuka, kita masuk. Biasanya di Garden Tomb itu kita nggak bisa foto-foto di kuburan Yesus. Karena dibilang 5 detik aja ya, 5 detik gantian, antrinya ribuan orang. Kali ini kita di dalam kuburan Yesus lama sekali. Udah bosan mau ngapain ya di sini ya? Nggak diusir-usir, nggak ada yang ngusir. Karena memang cuma kita, cuma grup kita loh. Benar-benar semua tempat yang kami datangi kami nggak ketemu orang. Benar-benar cuma grup kami. Saya bilang, lihat saudara, nggak ada orang lain. Cuma kita grup yang beriman, yang mau masuk dalam keadaan perang loh. Iya. Saya tanya sama mereka semua waktu itu, jadi gimana ibu-ibu kita jadi berangkat ini ke Israel? Ya kita sih terserah Bu Debbie berangkat, kita berangkat. Saudara, tapi saya melihat di situ ya, memang benar ya, kalau kita ini masih siapa yang, tapi ada yang mundur ya, jadi 5 orang gak jadi berangkat ya. Makanya saya selalu bilang, orang mau ke tanah perjanjian itu bukan karena ada uang loh. Kadang orang punya uang tapi gak bisa berangkat, kadang gak punya uang tapi bisa berangkat. Kok gak ada amin ya? Jangan berpikir bahwa ke Israel tuh harus punya uang. Dan loh, beberapa orang itu berangkat gratis karena dapat perkenanan Tuhan. Ya, tapi imani saudara. Nah, akhirnya saudara, saya melihat di sana ketika saya mempelajari situasinya, oh Tuhan itu ngomong begini. Kan saya ganti pesawat Emirates itu supaya aman. Sebenarnya kemarin kalau naik Oman enggak ada apa-apa. Enggak usah melewati banjir di Dubai. Tapi karena kita pikir Emirates aman, malah jadi tidak aman. Intinya Tuhan bilang, jadi orang itu jangan suka cari, karena Tuhan itu membenci sesuatu yang nyaman-nyaman aja. Ikut Tuhan itu harus ada penderitaan. Kenapa kita menderita? Pertama, karena penghakiman sedang dimulai. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ini mengalami ini kok gak pernah berhenti. Gak apa-apa, kalau itu karena kebenaran, itu engkau menderita karena kasih karunia. Nah, kenapa kita menderita? Hari ini saya pengen sampaikan sesuatu. Kita buka bersama yuk, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata di sana begini, saudara. Baca bersama 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ketujuh ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa, saudara? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kamu. Kita ini dipersiapkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak binasa, tersimpan bagi kita di sorga, saudara. Dikatakan yaitu siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Makanya saya selalu bilang orang Kristen jangan terlalu pede merasa kita ini udah selamat. Memang ketika kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan, tapi keselamatan itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkan? Kita sendiri, karena kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dikatakan di sini kita ini disiapkan satu bagian di sorga yang kekal. Kita ini loh, bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu ini menantikan apa? Keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.